Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PDIP mengajukan Pramono dengan Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta ya. Banyak yang menilai bahwa PDIP ini sudah siap kalah ya. Artinya 90% tidak mendukung Anies Baswedan lagi ya. Saya kira PDIP dengan segala risiko apapun mereka siap kalah. Saya nggak tahu begitu kan ya dalam tubuh partai PDIP itu sendiri begitu. Tapi yang saya amati bahwa kok bisa begitu mengejutkan begitu kan ya, PDIP mengusung kader-kadernya di situ begitu, yang kemudian kenapa bukan Ahok? Nah ini yang kita lihat. Kenapa bukan Ahok? Kenapa kok Pramono begitu, yang jelas-jelas di Pilkada DKI Jakarta ya, orang warga Jakarta tidak tahu siapa Pramono itu begitu. Saya kira kalau Ahok maju oke lah, tidak ada masalah. Ini rasional begitu kan ya untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Tapi satu sisi begitu seperti Anies Baswedan, ini kan kemungkinan menang sudah di depan mata. Ya kenapa kok seolah-olah orang yang tidak terkenal yang kemudian maju? Ya memang ini adalah hak keputusan partai ya, sebagai prerogatif hak dari Ibu Megawati begitu. Saya kira hal-hal yang kemudian secara rasionalitas begitu kan. Tetapi Ibu Megawati mungkin punya hitungan besar. Seperti apa yang disampaikan kemarin, Bu Megawati itu seolah-olah bermediasi begitu kan ya dengan dengan Soekarno mungkin ya, dalam artian bahwa siapa yang layak untuk menjadi gubernur begitu kan ya, untuk diajukan. Tapi oke lah, tidak ada masalah, itu harus hargai begitu kan, karena punya setiap partai dan setiap orang punya keputusan masing-masing, punya strategi masing-masing. Tapi bagi kami secara rasionalitas berpikir bahwa Anies Baswedan ini kan posisinya sudah di atas angin, dalam artian bahwa kemenangan sudah di depan mata. Kenapa kok pemilih Pramono, kenapa bukan Ahok kan begitu? Kalau mau mengusulkan kader seharusnya kan Ahok begitu kan ya. Ini kan bagus di situ. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira apakah tidak blunder? Apakah sudah siap kalah begitu kan ya? Kalau sudah siap kalah ngapain capek-capek mau calon gubernur kan begitu logikanya. Inilah politik yang ada begitu. Makanya saya kira ada sesuatu yang kemudian mereka melihat ini begitu kan ya. Kabarnya ada kecurigaan besar bahwa di balik layar ini siapa begitu ya. Ada orang-orang kuat ya. Satu hal yang gue sadarin ya, media berita lain ke Kompas ya, Tempo belum beritain 90%. Ya sudah jelas kok begitu kan pernyataan dari beberapa orang. Ya tanpa melihat itu kan Anies Baswedan kan batal didukung oleh PDIP, itu sudah jelas begitu. Bahkan ya tinggal kita tunggu saja, ada harapan sebenarnya. Lebih baik ya PDIP nggak usah usung siapa-siapa ya. Kalah sebelum bertempur. Pada semua akhirnya masuk kolam yang sama. Rakyat ditinggal guys. Nggak ada oposisi luar. Kabarnya begitu. Ya inilah komentar-komentar dari netizen. Berbagai cara dilakukan untuk mematikan potensi lawan terkuat ya, sekaligus menjadikan RK Cawapres di 2029. 2 periode challenge ya. Dengan dalih netral ya, padahal aslinya ya dia kutu loncat sana loncat sini agar bisa menjadi nyalon. Ini komentar-komentar netizen. PDIP ya, mending PDIP kalah terhormat daripada nanti usung Anies Baswedan. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Makanya saya sejak awal sudah mengatakan bahwa Anies Baswedan di tubuh partai PDIP, kebanyakan orang yang tidak suka harus mengajukan partainya sendiri, kadernya sendiri begitu kan. Saya kira seperti Masinton, Adian begitu kan, saya kira lebih condong kepada Anies Baswedan, apalagi Hasto begitu, untuk mengalahkan dan melawan si Mulyono begitu kan. Mulyono ya diam-diam mereka kuat dengan seorang Prabowo begitu. Jadi artinya apa? Artinya bagaimana Mulyono bisa menyelamatkan anaknya. Bisa saja bersaing di tahun 2029. Kan begitu logikanya. Ya saya kira mau bagaimana lagi begitu kan. Sudah menjadi keputusan bagi dia begitu kan untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Terus kemudian saya kira inilah politik semakin seru ke depan. Ini 90% tak dukung Anies, PDIP nilai sudah siap kalah ya. Artinya mereka memilih Pramono. PDIP hampir pasti tak mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Artinya partai ini dinilai siap kalah oleh pengamat politik Universitas Paramadina Handra Satrio. Bahkan DNA di PDIP Perjuangan penting berjuang dulu ya. Siap kalah mereka ibunya. Lantas menurut Alisis Hendre ya, siapa yang akan diusung oleh Megawati Soekarno Putri? PDIP ya, partai kader.
Kadang nggak penting nggak menang ya. Sebelumnya Case Anies nyaris mupus setelah PDIP kabarnya memilih calon lain untuk maju di Pilgub Jakarta. Isu liar seputar batalnya PDIP mengusung Anies Baswedan berseleweran. Beberapa sumber kumparan menginformasi sejumlah isu penyebab batalnya ya Anies Baswedan diusung oleh PDIP. Ada kesepakatan antara pimpinan PDIP dan Kimplas ya di Pilgub Jakarta ini. Kesepakatan itu bersifat jangka panjang terkait dengan koalisi kabinet. Ini yang ngeri-ngeri sedap di situ. Jadi PDIP Legowo ya Jadi PDIP Legowo melepas Jakarta dengan mengusung calon lain selain Anies. Koalisi di pemerintahan ini kabarnya juga masih disepakati Megawati dan Prabowo. Isu lebih pilih Pramono ya daripada Anies Baswedan. Isu lainnya terkait dengan adanya kelompok PDIP yang tak mau Anies maju. Pemerintahan ini terwujud. Mereka memilih calon lain menggantikan Anies. Nama yang santer disebut Pramono Anung. Namun ini ya masih belum pasti dan bisa berubah. Ini komentar-komentarnya. Jadi pidato-pidato kemarin saya kira yang disampaikan oleh Bu Mega mungkin ada segelintir orang mungkin ya yang ingin mencoba bagaimana untuk tetap ngotot untuk bersama mengajukan kadernya begitu kan. Ya inilah yang kita lihat hari ini bahwa PDIP ini ingin menang atau bagaimana. Dan itu kan ya pasti saya kira bahwa PDIP kan sudah seperti Ibu Megawati sudah perhitungan yang lebih besar begitu kan mengusung Pramono ini. Tapi kita tunggu saja apakah Anies Baswedan sudah tertutup bagi PDIP. Nah kita amati betul begitu kan. Saya kira inilah yang kita amati sekarang ini bahwa persoalan-persoalan politik ini akan semakin menemukan titik temu bahwa Anies Baswedan sudah tidak bisa kembali lagi begitu. 90% kabarnya dari beberapa pengaman. Dengan asumsi ya kabarnya dari sana ke sini ya konfirmasi dari kader PDIP 90% mereka mengusung kadernya sendiri. Artinya tidak mengusung Anies Baswedan kembali. Jadi ya mau bagaimana lagi begitu karena ini adalah keputusan mereka begitu kan di tubuh partai PDIP itu sendiri. Saya kira inilah politik yang bagaimana ke depan untuk bisa untuk bisa eksis begitu kan. Kelemahan Anies Baswedan di situ ya karena memang tidak punya partai. Itu satu begitu. Yang kedua yaitu adalah ya partai-partai yang awalnya mengusung Anies Baswedan di Pilpres mereka kabur ke yang lain. Nah, ini yang saya amati begitu bahwa semua orang kan terjebak dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, apalagi partai begitu kan. Partai kecil bisa mengusungkan, partai besar justru mereka bergabung ke yang lain. Agak menarik ini begitu politik hari ini. Saya kira banyak orang yang kemudian nyinyirin kepada Anies Baswedan. Ya biasalah dalam dunia politik. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini saya anggap bahwa hal yang biasa begitu. Tapi mau bagaimana lagi? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda Podcast Ryan ini. Jangan lupa di subscribe.